Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat sore teman-teman semuanya. Sore Ibu. Oke, mungkin sebelum memulai kegiatan pada sore ini kita bisa berdoa dulu ya sebelum memulainya supaya kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar. Baik, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya kita kan sudah pernah bertemu minggu lalu, kita sudah berkenalan, terus juga udah menyepakati aturan, terus menyepakati pertemuan kita pada hari ini. Kemudian juga kita sudah, teman-teman semua di sini sudah mengemukakan juga menyampaikan masalah yang sedang dialami oleh teman-teman semuanya mengenai organisasi dan juga kuliahnya. Nah, pada pertemuan hari ini, yaitu sore ini, kita akan membahas masalah teman-teman semua yang kemarin disampaikan, mungkin secara singkat ataupun secara inti aja. Itu akan dibahas lebih mendalam pada pertemuan hari ini. Gitu teman-teman. Jadi nanti untuk tekniknya, kita kayak diskusi, terus juga bertukar pendapat, terus bisa tanya jawab juga, atau memberikan solusi kepada masalah yang dialami oleh temannya. Nah teman-teman, nanti harapannya teman-teman nanti harapannya teman-teman semua bisa aktif, terus juga mungkin bisa saling membangun temannya yang mungkin butuh solusi ataupun butuh dukungan gitu. Kita bisa saling mendukung dan juga membantu. Terus juga seperti yang kita sepakati kemarin, untuk kerahasiaannya mohon dijaga, mohon aturan atau kesepakatan yang sudah disepakati kemarin mohon ditaati dengan baik. Oke teman-teman, sebelum kita mulai sesi konseling hari ini, Ibu mau tahu dong apa sih harapan kalian dari mengikuti sesi konseling hari ini? Siapa yang mau menyampaikan harapannya terlebih dahulu? Saya Bu. Oke Indira, boleh silakan. Jadi Bu, harapan saya setelah mengikuti sesi konseling ini, saya bisa lebih tenang, kayak lebih rileks aja sih Bu, ngejalanin kegiatan saya, baik itu ngerjain tugas kuliah atau terkait sama organisasi saya Bu. Oke, berarti Indira sudah punya tujuan ataupun pandangan atas sesi konseling hari ini ya. Indira pengen menjadi lebih rileks dari sebelumnya seperti itu. Ya. Oke, terima kasih Indira. Teman-teman yang lain gimana? Ada yang mau menyampaikan lagi? Nah, saya Bu. Boleh Zahrani. Kalau saya, harapan saya dari sesi konseling kelompok kali ini, saya pengen beban yang saya rasakan sekarang tuh lebih hilang aja gitu Bu, lebih plong. Karena kan selama ini tuh saya belum pernah gitu loh Bu cerita ke orang, jadi saya ngerasa kayak beban banget gitu. Jadi saya pengen bebannya itu berkurang. Oke, Zahrani, berarti Zahrani harapannya atau tujuannya sebenarnya cuma pengen ada yang mendengarkan cerita Zahrani aja ya, atau Zahrani sebenarnya cuma pengen cerita aja di sini supaya tidak terlalu terbebani lagi sama masalah yang Zahrani alami seperti itu. Iya, bener banget Bu. Oke, boleh banget. Sebenarnya kita boleh banget ya, kayak cuma cerita, sharing-sharing aja supaya nggak memendam sendiri. Karena kan kalau misalnya masalah sekecil apapun kalau dipendam sendiri pastinya kan, kalau ketumpuk sama masalah-masalah yang lain pasti akan berat juga. Makasih ya Zahrani. Yang lain gimana? Ayo. Saya Bu. Oke, boleh Laras. Harapan saya setelah sesi konseling ini selesai, saya pengen punya solusi atas permasalahan saya Bu. Saya juga sama seperti Indira tadi, saya pengen lebih tenang menjalani organisasi. Terus sebelumnya kan saya kayak merasa hilang arah ya Bu ya. Saya pengen ada solusi atas permasalahan saya itu gitu Bu. Gimana baiknya? Oke, Laras berarti mirip dengan Indira ya, harapan atau tujuannya pengen menjadi lebih rileks aja gitu supaya bisa ngejalanin hidupnya menjadi lebih tenang lagi. Iya Bu. Oke, terima kasih Laras. Sama. Teman-teman yang lain ada lagi yang mau menyampaikan? Saya Bu. Boleh, Rahma. Kalau saya sih harapannya pengen apa ya Bu, saya bisa membagi waktu antara organisasi dan kuliah sih Bu, kayak gitu aja. Oke, berarti Rahma pengen kedepannya bisa memanajemen waktu dengan lebih baik lagi dari sebelumnya supaya mungkin kuliahnya tidak terganggu lagi gitu ya. Iya Bu, betul. Terima kasih Rahma. Mbak Leodinda ataupun Mbak Fadila? Saya Bu. Oke, boleh.
Harapan saya setelah konseling ini, kedepannya saya bisa, kalau misalkan saya nggak sanggup sama tugasnya, saya bisa bilang, saya bisa nolak senior itu Bu, gitu. Dan saya juga hampir mirip sama Mbak Zarani, supaya ada tempat untuk bisa cerita aja itu Bu. Oke, berarti selain biar ada tempat cerita, pengen lebih berani buat menolak perintah ataupun menolak permintaan dari orang lain seperti itu ya. Mungkin yang ada di ranah organisasi gitu ya. Iya. Oke, terima kasih Mbak Fadila. Mbak Lea Dinda, ada yang mau disampaikan? Kalau saya kan sekarang ini ya Bu, ngerasa males gitu ikut organisasi. Nah, abis itu saya tuh pengennya kayak jadi semangat lagi Bu ke depannya. Terus saya juga bingung, saya tuh ke depannya harus tetap ikut atau keluar, karena kan saya kalau takut dimusuhin ya Bu, ya mungkin itu sih harapannya. Oke, berarti Mbak Lea Dinda pengen punya jawaban nih antara mau keluar atau tetap lanjut. Dan kalaupun mau lanjut, gimana sih caranya biar bisa punya motivasi ataupun bersemangat lagi dalam berorganisasi, seperti itu ya Mbak Leo. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semuanya sudah mau menyampaikan harapan dari sesi konseling ini nantinya bagaimana. Cukup beragam ya dan juga bervariasi. Ada yang pengen lebih rileks aja, atau ada yang pengen didengar, terus juga ada yang butuh solusi gitu. Terima kasih sebelumnya sudah menyampaikan harapannya. Semoga harapan teman-teman nanti bisa terwujud dari sesi konseling ini nantinya. Oke, baik, setelah ini kita akan ngobrol lebih dalam dan juga lebih lanjut mengenai masalah teman-teman yang sedang teman-teman alami, yang mungkin kemarin sudah disampaikan ya, inti-intinya apa. Nanti kita bisa ngobrol lebih dalam lagi. Sebelum ngobrol atau mulai lebih dalam, teman-teman ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu atau udah cukup siap nih buat lanjut? Aku cukup sih, siap Bu. Aku mau ngingetin soal kesepakatan yang kemarin dibuat sih Bu. Jadi mungkin itu sih kesepakatan. Oke, sesuai kesepakatan kita kemarin ya teman-teman, kalau nanti diminta pada saat sesi konseling HP-nya mau disimpan dan juga di mode DND atau di silent, atau boleh dimatikan dulu supaya tidak mengganggu sesi konseling kita bersama nantinya. Untuk ngobrol lebih lanjut, teman-teman apakah udah siap? Sudah Bu. Oke, sudah siap ya. Oke teman-teman, mungkin kita mulai aja ya sesi konseling ini. Kita nggak usah buru-buru, mungkin bisa dimulai dengan apa yang teman-teman rasakan dan juga ngebikin teman-teman ngerasa butuh konseling, dan juga apa sih yang sebenarnya terjadi dalam organisasi ataupun kuliahnya teman-teman. Mungkin nggak usah buru-buru, siapa yang mau menyampaikan duluan secara sukarela? Saya boleh Bu. Oke, boleh Indira, silakan. Jadi Bu, saya itu kalau terkait organisasi sama kuliah itu ya Bu, kalau ngerjain sesuatu tuh saya ngerasa tuh kayak harus perfect, sempurna. Kalau misalnya itu tuh nggak sesuai sama mau saya, biasanya saya ngerjain sendiri gitu loh Bu, saya rapihin lagi. Tapi itu tuh lama-lama bikin saya ngerasa capek gitu Bu. Oke Indira, berarti Indira ini konteksnya dalam organisasi atau gimana? Kalau dalam kuliah juga iya, tapi dalam organisasi juga iya. Apalagi kan kalau terkait dokumen-dokumen itu kan saya nyimpan, jadi kayak harus dirapihin lagi gitu loh Bu. Kadang tuh nggak sesuai orang-orang, jadi saya harus ngerapihin sendiri. Oke, berarti Indira dalam organisasi ataupun kuliah, Indira tuh kayak punya idealnya sendiri. Jadi kalau misalnya orang ngerjain nggak sesuai sama yang Indira mau ataupun idealnya Indira gimana, berarti Indira mengerjakannya kembali, yang dimana bisa ngebikin Indira tuh ngerasa capek lama-lama gitu ya. Iya Bu, belum lagi tuh kayak urusan kuliah, urusan organisasi, itu tuh apa rapat-rapat gitu loh Bu, itu tuh bikin stres itu sih Bu. Gimana aja? Oke, wajar banget Indira kalau Indira ngerasa stres, capek gara-gara hal tersebut, itu sangat-sangat wajar sih Indira. Saya setuju banget sih Bu sama Indira. Saya juga nggak kayak ngerasain hal yang sama gitu. Saya tuh ngerasa kayak capek gitu loh di organisasi, karena kan di organisasi saya kan tingkat universitas ya Bu. Nah di situ tuh kayak alumni sama yang padahal udah nggak di organisasi itu ikut campur banget. Jadi saya ngerasa kayak capeknya benar-benar kerasa banget sih Bu. Apalagi benar yang tadi Indira bilang soal
rapat sampai malam, itu benar kayak rapat sampai malam, besoknya acara sampai pagi, terus lanjut kuliah gitu, dan itu tuh benar-benar bikin capek banget sih. Oke, Zahra nih, berarti selain adanya banyak tugas dari organisasi kayak rapat dan lain-lain, ada juga tekanan dari eksternal gitu ya, seperti senior yang mungkin dulunya menjabat, seperti itu. Iya, bener banget, Bu. Karena senioritas itu kadang saya sampai pusing sendiri gitu loh, Bu. Terus kalau udah tertekan banget tuh, saya kadang kayak sampai mual gitu. Karena ya itu tadi, Bu, senioritasnya benar-benar kayak berat banget lah. Berarti dampaknya sampai ke fisik gitu ya Zahra nih. Iya, Bu. Oke, itu cukup mengganggu pasti ya. Bener banget, Bu. Oke, teman-teman yang lain gimana? Terima kasih ya Zahra nih. Yang lain ada yang ingin disampaikan, boleh Laras. Sama Bu, saya juga kayak gitu juga Bu. Nah, kan sebelumnya itu saya tuh belum pernah punya pengalaman organisasi Bu. Nah, tiba-tiba saya dikasih kesempatan buat jadi sekretaris bidang di salah satu hima di jurusan saya kan Bu. Jadi saya tuh ditinggal tiba-tiba, saya stres Bu, saya overthinking, bisa nggak ya saya ngejalanin proyek ini sendiri. Nanti kalau nggak bisa gimana, saya harus tanya siapa gitu Bu. Itu sih Bu cerita saya. Oke Laras, berarti Laras sebelumnya memang belum ada pengalaman organisasi, kemudian diberi amanah untuk menjadi sekretaris ya tadi. Iya, Bu. Terus tiba-tiba ketuanya malah berhenti secara tiba-tiba. Iya Bu, karena dia mungkin ada problem yang nggak bisa diceritakan sama aku ya Bu ya. Jadi mungkin sebenarnya nggak tiba-tiba, tapi aku taunya kayak tiba-tiba gitu Bu. Oke Laras, terima kasih ya. Pasti cukup kaget Laras dengarnya dan cukup memberikan banyak tekanan dalam pikiran dan juga batin mungkin ya Laras. Oke, terima kasih ya Laras. Iya, Bu. Teman-teman yang lain, Saya Bu, oke Rahma boleh. kalau saya lebih ke ini sih Bu, saya lebih ke burnout aja antara organisasi dan tugas kuliah gitu. Kayak saya tuh burnout banget dua-duanya, kayak prokja banyak, terus juga tugas dari dosen itu juga banyak banget, jadi akhirnya tuh kayak nggak kepegang gitu Bu, dua-duanya. Terus saya juga, iya Bu, saya tuh jadi apa ya, kayak kehilangan semangat. Padahal tadinya tuh saya semangat banget gitu kalau mau kuliah, tapi sekarang tuh kalau buka laptop aja tuh udah males banget gitu. Oke Rahma, berarti karena tugas prokja dari organisasi dan juga dari kuliah yang cukup banyak, bikin Rahma kehilangan motivasi baik itu dalam belajar kuliah ataupun dalam berorganisasi, yang akhirnya justru dua-duanya nggak kepegang gitu ya. Iya Bu, jadinya tuh karena saking kayak saya bingung mau ngapain, terus akhirnya tiap hari tuh pengen rebahan aja rasanya gitu Bu. Nggak, kadang tuh kayak pengen nangis, tapi cuman nggak tahu harus ngeluh ke siapa, kayak gitu sih Bu. Iya sih Bu, saya juga pernah ngalamin yang sama kayak yang Rahma alami. Jadi saya ngerti sih Bu perasaannya, kayak merasa capek, lelah organisasi, kuliah itu gabung segala macam. Apalagi kayak sampai pengen nangis segala macam ya Rahma ya, kayak gitu. Oke Rahma sama Indira berarti agak memiliki kesamaan gitu ya, sama-sama banyak tekanan dari kedua sisi, baik itu organisasi maupun kuliah, yang akhirnya ngerasa capek dan pengen nangis rasanya gitu. Apa-apa, itu wajar banget sih kalau emang dapat dua tekanan gitu, pasti ngerasa capek ya. Mungkin nggak cuman fisik tapi lebih ke mental juga atau batin gitu ya. Oke, terima kasih ya Indira dan juga Rahma. Dari Mbak Leodinda dan juga Mbak Khaira, ada yang ingin menyampaikan dulu? Boleh. Kalau saya sendiri kan saya hima jurusan ya Bu ya, yang mana itu tuh seniornya masih kuat banget gitu Bu, masih kayak sering ikut campur gitu lah Bu kalau ada kerjaan atau project-project gitu. Nah saya tuh kadang kebagian tugas-tugas yang apa ya, mereka tuh selalu komen gitu Bu, kayak kerjaan yang ini, tugas yang ini belum selesai, mereka udah komen lagi, terus nanyain yang ini udah belum, yang ini udah belum, jadi kayak tabrakan gitu loh Bu, yang tugas ini belum udah ditanyain yang ini lagi, jadi saya pusing gitu loh Bu. Terus belum lagi kan saya kuliah juga kan Bu, nah tugas dari kuliah juga yang ngebuat saya tuh jadi kayak pusing yang mana dulu yang mau saya kerjain gitu. Oke Mbak Fadila, berarti selain tugas kuliah yang banyak, ada tekanan organisasi juga, selain mungkin banyak proyek yang dijalankan,
terus juga banyak tekanan dari eksternal juga gitu ya. Iya Bu, karena setiap project tuh ya Bu, kalau dikerjain pasti senior tuh kayak nanya, ini udah belum? Terus kok ini nggak kayak gini, nggak kayak gitu. Jadi ya itulah Bu, jadi bikin beban pikiran lah Bu. Oke, gitu ya Mbak Fadila. Terima kasih ya Mbak Fadila sudah mau menyampaikan masalahnya. Terima kasih ya Mbak Fadila sudah mau menyampaikan masalah yang sedang Mbak Fadila alami selama ini, baik itu di organisasi ataupun di perkuliahan Mbak Fadila. Iya Bu, saya ngerasa juga sih Bu kayak Mbak Fadila, soalnya kayak emang organisasi tuh kadang ada senangnya memang ya, tapi banyak juga sedihnya gitu, apalagi kalau misalnya emang tekanan dari internal sama eksternal, belum lagi kalau lingkungan di organisasinya tuh kurang mendukung gitu loh Bu. Emang jujur kayak ngerasa campur aduk gitu Bu, kalau misalnya tekanan dari alumni, dari senioritasnya kenceng, terus prokja juga banyak, prokjanya kayak besar gitu. Jadi alumni sama senior yang masih ada di situ tuh emang benar-benar kayak nge-pressure banget gitu. Saya jadi kayak ngerasa senasib aja sama Mbak Fadila. Berarti Mbak Zahra ini cukup relevan dengan ceritanya Mbak Fadilah ya. Iya. Selain banyak, mungkin banyak prokja, selain banyak prokja, mungkin banyak juga tekanan baik itu dari sisi internal organisasinya, baik juga dari eksternalnya. Berarti itu kayak dihantam kedua sisi gitu ya. Iya, bener banget Bu. Oke, terima kasih Mbak Zahrani dan juga Mbak Fadila. Mbak Dinda, apakah ada yang mau disampaikan? Iya Bu, kalau aku tuh sekarang tuh lagi ngerasa malas loh Bu sama organisasi, karena tuh nggak tahu kenapa tuh malasnya tuh beda Bu sama yang lalu. Karena kan kalau dulu kan aku semangat organisasi gitu, ikut hima, ikut forma. Nah sekarang tuh cuman forma aja tuh kayak ngerasa malas gitu loh Bu. Nah jadi tuh sekarang aku ngerasa kayak malas gitu loh Bu, mau ikut organisasi, karena tuh apa ya, dalam juga tuh pengennya keluar Bu, tapi takut karena semua teman-temanku tuh ikut organisasi, sedangkan aku tuh kayak malas-malas aja loh Bu, nah takut dimusuhin kalau mau keluar gitu sih Bu. Oke, berarti Mbak Leodinda udah ngerasa kehilangan motivasi dalam berorganisasi gitu ya. Mungkin pengen fokus ke kuliah, udah burn out di organisasi, mau keluar juga takut dimusuhin gitu ya Mbak Leodinda. Iya Bu, aku juga tuh mikirnya kalau aku mau keluar, dipikirnya nanti pada ngerasa aku tuh kayak nggak komit banget Bu sama organisasi yang sekarang gitu. Nah aku juga tuh ngerasa takutnya ya Bu, ngerasa takut kalau misalnya aku mau keluar tuh takut dimusuh sama teman-teman, karena tuh semua teman-temanku tuh ikut organisasi dan jadi pengurus gitu. Oh, berarti Mbak Leodinda takut karena teman-teman dekatnya Mbak Leodinda mungkin ya itu jadi pengurus organisasi tersebut. Jadi Mbak Leodinda ngerasa kayak takut gitu ya, mungkin takut kehilangan teman juga ya, friendshipnya takut terganggu gitu. Terima kasih ya Mbak Leodinda. Oke, baik teman-teman, terima kasih ya sebelumnya sudah menyampaikan unek-uneknya mungkin ya, ataupun masalah yang lagi dialami pada saat ini di organisasi ataupun di perkuliahan. Cukup bervariasi juga ya, tadi ada yang kehilangan sosok pemimpinnya, terus menjadi kehilangan arah, terus juga ada banyak tekanan mungkin dari seniornya ataupun internal organisasi itu sendiri. Mungkin ada juga yang kehilangan motivasi berorganisasinya atau bahkan kehilangan motivasi untuk kuliahnya gitu ya. Mungkin itu cukup menjadi dampak yang cukup besar bagi kalian yang mahasiswa seperti itu. Dari yang teman-teman sudah sampaikan tadi, Ibu mau nanya lagi mengenai mungkin bisa disampaikan beban yang paling ngebikin kalian ngerasa berat selain yang teman-teman ceritakan tadi. Apakah ada lagi? Mungkin masih ada yang terganjal atau belum semua disampaikan, boleh disampaikan terlebih dahulu. Ada yang ingin menyampaikan duluan? Saya Bu. Oke, boleh Indira. Jadi Bu, saya tadi apa ya, kalau terkait hambatan atau kayak beban lain-lain ya Bu, saya ngerasa kayak kan tiap hari itu ada tugas, ada rapat juga. Jadi tuh kadang jadwal rapat sama jadwal saya ngerjain tugas itu susah loh Bu buat ngaturnya. Apalagi kadang kalau proknya itu lagi padat, padet banget Bu. Saya tuh ngerasa kayak nggak bisa loh ngatur waktu saya. Apalagi kalau rapat itu kan
mungkin ada beberapa rapat yang emang diinfoin jauh-jauh hari, tapi juga tuh ada rapat yang baru diinfoin siangnya tuh tiba-tiba rapat gitu loh Bu. Sedangkan saya udah punya agenda sendiri, dan itu tuh bener-bener kayak buat saya tertekan, aduh reschedule lagi yang lain. Saya pernah buat coba nggak ikut rapat sekali karena saya mau ngerjain tugas saya yang udah agak mepet deadline itu Bu. Tapi saya ngerasa bersalah gitu loh Bu kalau saya nggak ikut rapat segala macam. Mungkin teman-teman ada yang ngerasa sama sih sama yang saya rasain. Seperti itu sih Bu. Oke, terima kasih ya Indira. Berarti selain yang tadi Indira sampaikan, ada juga yang ngebikin Indira berat tuh karena banyaknya reschedule dari mungkin rapat, contohnya seperti itu. Oke, dari teman-teman ada yang relate mungkin atau ada yang ingin disampaikan mengenai masalah pribadinya? Saya Bu, Oke, Zahra nih boleh. kalau saya ngerasa tuh kan di organisasi tuh banyak banget prokja ya Bu, apalagi di bidang yang di bidang saya gitu. Nah itu tuh prokjanya tuh lumayan besar gitu Bu, dan menguras banyak waktu sama energi banget gitu lah Bu. Saya setuju sama Indira tadi kalau misalnya rapat tuh kadang ngambil bagian dari waktu belajar gitu. Memang kadang rapatnya dadakan dan sampai malam banget gitu. Terus besokannya lagi kan kita harus kuliah. Kadang saya ngerasa kalau waktu 24 jam dalam sehari itu kurang gitu Bu. Gitu sih. Gak kerasa gitu ya Mbak, Iya, 24 bener jam. banget. Karena potong ngerapat gitu yang mungkin cukup menguras energi dan juga waktunya Mbak Zahrani gitu. Iya bener Bu. Oke, terima kasih Mbak Zahrani. Cukup relate dengan Mbak Indira ya. Terus saya mau ngomong, Oke, boleh Rahma, silakan. bener sih tadi apa yang udah disampaikan sama Zahrani sama Indira gitu. Kalau misalkan Indira kan kayak ngelewatin rapat tuh ngerasa bersalah. Nah saya tuh juga gitu Bu gitu, karena kan saking kayak ada tugas bareng, ada tugas kuliah, ada tugas organisasi, kadang tuh saya tuh kayak ngerasa beban, saya tuh tanggung jawabnya itu loh Bu. Kayak kalau ketika saya nggak ngerjain prokja itu, nanti prokjanya malah nggak jalan, terus saya juga benar ngerasa bersalah. Terus saya lebih ngerasa kayak berat aja gitu tanggung jawab ataupun kewajiban saya di antara dua-duanya, karena kan dua-duanya wajib ya Bu. Cuman itu tadi yang membuat saya tuh ngerasa kalau ninggalin salah satu merasa bersalah, tapi kalau ngerjain dua-duanya juga kayak nggak sanggup, kayak gitu sih Bu. Oke, Mbak Rahma. Berarti Mbak Rahma ngerasa Mbak Rahma punya tanggung jawab, tapi terkadang ngerasa lelah juga ya buat ngejalanin tanggung jawab itu. Iya Bu. Oke, itu wajar sih Mbak Rahma. Apalagi tanggung jawabnya ngerasa ada di dua sisi nih, ada di organisasi dan juga di kuliah, yang mana mungkin sama-sama penting gitu ya. Jadi harus mau nggak mau dijalani keduanya walaupun ngerasa lelah. Oke, terima kasih Mbak Rahma. Teman-teman sebelumnya pernah nggak coba mengatasi masalah teman-teman yang tadi teman-teman sampaikan? Pernah Bu. Oke, beberapa pernah ya. Mungkin bisa disampaikan oleh teman-teman yang mungkin sudah pernah mencoba mengatasi masalah teman-teman. Gimana cara mengatasinya? Bisa disampaikan, siapa yang mau menyampaikan terlebih dahulu? Saya boleh sampaikan nggak Bu? Boleh Lara. Ya, jadi sebenarnya permasalahan saya udah pernah nyari solusinya ya Bu. Nah solusinya itu saya kayak diskusi langsung sama ketua himanya langsung tuh loh Bu. Nah tapi itu beberapa kali saya diskusi tentang masalah ini, ketua himanya tuh bilang aman aja kayak gitu, tenang aja, nanti dibantu kok kayak gitu. Terus kayak belum ada solusi yang benar-benar buat hati saya tuh aman gitu loh Bu. Kayak udah tenang aja nanti dibantu. Ya saya sebenarnya nggak nyalahin ketuanya ya Bu, mungkin memang ada satu atau lain hal pertimbangan dari ketua himanya itu kenapa belum ada solusi yang pasti buat saya gitu. Tapi itu bikin saya overthinking terus gitu loh Bu. Kan kalau di organisasi kenapa diadakannya kabid dan sekbid kan untuk mempermudah kita untuk melakukan prokja ya Bu, supaya tanggung jawabnya itu nggak berat-berat banget. Nah kalau menurut saya kalau hanya saya sendiri itu kan pasti berat banget Bu. Nah saya pengennya ada solusi gimana nih baiknya
apakah saya naik jadi kabit atau memang ada yang menggantikan saya, tapi dari ketua himanya belum ada solusi seperti itu gitu Bu. Tapi saya sudah berusaha mendiskusikannya sama beliau. Oke, terima kasih ya Mbak Laras. Bu. Berarti Mbak Laras sudah pernah mencoba buat mengatasi masalah tersebut dengan mengkomunikasikannya langsung dengan ketua umumnya mungkin Iya ya, Bu. mengenai masalah tersebut. Namun ternyata dari ketua umumnya belum ada solusi nih buat masalahnya Mbak Laras. Terlebih apa yang dibilang Mbak Laras tadi benar banget, kalau misalnya yang tadinya harusnya dikerjakan berdua oleh ketua bidang mungkin ya, itu malah Mbak Lara sendirian yang ngerjain. Itu cukup berat sih, kan tadinya 2 orang malah justru 1 orang aja gitu ya. Iya Bu, jadi saya ngerasanya semua tanggung jawab itu saya rasain sendiri gitu Bu. Jadi benar-benar saya tuh kayak hilang arah aja gitu loh Bu, mau gimana gitu. Pasti bingung ya Mbak ya, apalagi secara dadakan tadi ya. Iya. Terima kasih ya Mbak Lara Iya, Bu. sudah mau menyampaikan. Teman-teman yang lain bagaimana? Saya Bu, Oke, boleh Mbak Fadila. kalau solusi yang pernah saya uh, sih Bu saya lakuin ya Bu ya, saya biasanya kalau lagi jengkel gitu Bu atau lagi kesel paling kayak cerita ke temen gitu loh Bu, kayak ceritanya sambil ngeluapin yang marah-marah gitu, kayak aku kesel sama ini tapi walaupun berulang kali tetap aja Bu, kayak kan udah cerita nih terus nanti kejadian lagi bikin kesel lagi gitu seniornya Bu, terus aku cerita lagi ya sama aja Bu, kayak masih kayak cerita datang lagi jadi kayak nggak selesai gitu loh Bu, jadi ya masih nggak enak aja lah Bu gitu. Oke Mbak Fadila, terima kasih. Berarti Mbak Fadila selama ini menyelesaikan masalah dengan solusi yang Mbak Fadila gunakan, yaitu dengan cerita ke teman mungkin ya, mungkin supaya nggak terlalu terbebani, itu sharing sama teman gitu. Tuh, biar Mbak Fadila nggak terus-terusan tertekan sendiri seperti itu. Itu cukup bagus sih Mbak Fadila, karena kalau misalnya kita pendem sendiri emosi itu cukup nggak baik juga ya buat kesehatan mental ataupun fisik seperti itu. Udah bagus banget Mbak Fadila, terima kasih ya Mbak Fadila sudah mau menyampaikan. Selanjutnya teman-teman yang lain ada yang mau menyampaikan lagi mengenai solusi yang pernah dilakukan? Aku Bu, Oke Mbak Lea Dinda, boleh. Nah kan aku tuh masih bingung sih Bu sama aku sendiri, karena tuh kan aku ngerasanya males gitu ya ikut organisasi. Nah tapi tuh aku udah berusaha kayak aku males gitu ya Bu, aku tetap kayak datang ke acara rapat gitu walaupun kadang telat gitu. Terus juga kadang kan kalau misalnya ada tugas apa gitu tetap kerjain, cuman tuh kayak kadang tuh kayak ngerasa apa ya Bu, berat gitu Bu, berat buat ngelakuinnya. Nah terus aku juga masih pengennya tuh keluar, cuman tuh masih bingung Bu mau iya apa enggak gitu. Oke, berarti Mbak Lea Dinda sudah mencoba buat mengerjakan tugas-tugas di organisasi supaya mungkin lebih bersemangat lagi, tapi mungkin masih rasa bingung gitu ya, sebenarnya motivasinya apa sih kok udah dikerjain tetap nggak semangat gitu ya. Oke, terima kasih ya Mbak Lea Dinda. Dari teman-teman beberapa juga sudah mencoba mencari solusi atas permasalahannya sendiri seperti itu ya. Itu udah cukup bagus, karena itu menunjukkan artinya teman-teman peduli dan juga sayang sama diri sendiri karena sudah mencoba mencari solusi atas permasalahan tersebut. Oke, dari teman-teman kira-kira ada yang ingin disampaikan lagi mengenai masalahnya? Mungkin unek-uneknya belum semua tersampaikan gitu. Ada yang ingin disampaikan lagi sebelum Mbak Zahrani? Ada yang ingin disampaikan? Iya Bu, saya tuh di organisasi ini Bu, kadang saya ngerasa kalau di lingkungan organisasinya tuh kadang kurang suportif gitu loh Bu, kadang juga masih saling menyalahkan gitu, padahal banyak alasan dibalik semua itu gitu, maksudnya banyak alasan dari terjadinya sesuatu gitu, jadi kalau menurut saya tuh harusnya nggak disalahin, ditanya dulu, tapi kadang tuh udah langsung disalahin gitu, terlebih saya kan punya partner organisasi ya Bu. Nah kadang itu cukup menguras energi sama pikiran saya sih Bu, karena mungkin itu tadi karena nggak selaras gitu, jadi kayak kadang menguras energi saya gitu. Saya makin bingung, udah banyak proyek besar, terus harus
kayak menghadapi lingkungan organisasinya gitu. Itu cukup membuat saya tuh semakin pusing banget gitu, Bu. Oke Mbak Zahrani, itu pasti berat banget ya. Ditambah lagi partnernya Mbak Zahrani yang seharusnya bisa saling support dan juga bisa saling pasang badan mungkin ya, ataupun saling bekerja sama antar pribadinya, malah justru sering berdebat ataupun sering berbeda pendapat antar partnernya Mbak Zahrani dan juga dengan Mbak Zahrani. Iya, bener banget, Bu. Oke, terima kasih Mbak Zahrani sudah mau menyampaikan unek-unek yang tadi belum tersampaikan. Mungkin ada lagi dari Mbak Zahraninya? Cukup sih, Bu. Cukup ya. Dari teman-teman yang lain bagaimana? Apakah ada yang mau disampaikan lagi? Boleh banget kok. Karena ini sesinya masih tersisa beberapa waktu lagi. Mungkin cukup untuk teman-teman yang mau menyampaikan kembali mengenai masalahnya. Kalau dari aku cukup sih Bu. Oke, harus cukup ya. Teman-teman yang lain? Cukup. Kalau saya sih ngerasa relate aja sih Bu sama caranya. Tapi ternyata tuh yang saya alami tuh saya nggak sendiri, ternyata ada orang lain juga. Jadi cukup relate. Oke, relate yang mengenai partner tadi juga. Iya. Oh, oke. Terima kasih ya Mbak Rahmalia. Ya, oke, teman-teman yang lain ada yang mau menyampaikan atau disampaikan kembali? Aku cukup sih Bu. Cukup Mbak Fadila. Mbak Ledinda bagaimana? Cukup. Mbak Indira? Saya ngerasa seneng sih Bu, hari ini bisa berbagi apa yang saya rasain. Terus saya ngedengar dari teman-teman juga, wah ada yang ngalaminnya tuh sulit juga ya Bu. Bener kata Mbak Rahma tadi, saya ngerasa saya nggak sendiri. Saya ada, ternyata tuh banyak loh orang yang punya struggle yang mirip-mirip sama saya. Jadi kayak bisa saling support gitu loh Bu. Jadi saya ngerasa seneng sih hari ini bisa berbagi gitu. Masalah saya dengerin masalah orang lain. Oke, terima kasih Mbak Indira. Mungkin Mbak Indira sudah ngerasa lebih lega ya, karena dari beberapa cerita teman-teman ternyata cukup relate juga dengan Mbak Indira, atau bahkan ada yang saling berkaitan. Mungkin tadi juga ada beberapa dapat dukungan ya dari temennya gitu. Oke, baik. Mungkin sebelum sesi hari ini berakhir, dari teman-teman mungkin ada yang ingin disampaikan lagi? Cukup Cukup ya. Cukup. Oke, sebelumnya terima kasih teman-teman semuanya sudah mau terbuka, sudah mau menyampaikan masalah pribadinya, juga sudah mau saling menghargai temannya yang bercerita dengan mendengarkan juga, terus juga ada yang saling mendukung juga ya. Terus mungkin beberapa dari teman sudah cukup relate dengan cerita temennya dan nggak ngerasa sendiri lagi nih yang menghadapi masalah yang sama mungkin ya, mengenai organisasi dan juga kuliah yang cukup terganggu. Oke, mungkin karena sesi ini sudah berakhir dan sudah sesuai kesepakatan waktu kita kemarin, kita cukupkan saja sesi hari ini. Mungkin dari teman-teman tadi juga udah cukup ya menyampaikannya. Untuk sesi selanjutnya mungkin kita bisa sepakati bersama kembali mau kapan dan di mana. Kalau dari saya, mungkin karena berhubung teman-teman sibuk juga ya, mungkin dari pagi sampai sore ada kegiatan. Kalau seperti ini saja bagaimana Bu? Oke, di jam yang Sama. malam ya berarti. Iya. Kalau Oke. teman-teman gak keberatan, soalnya kan malam juga, Bu. Takut teman-teman. Terima kasih Indira. Kalau harinya bagaimana teman-teman? Kalau jamnya kan sama nih jam segini. Kalau harinya? Kalau menurut aku ada kosong sih Bu kalau di Jumat sama Sabtu. Tuh kalau misalkan malam hari gitu. Oke, Jumat dan Sabtu di malam hari. Teman-teman yang lain Jumat dan Sabtu apakah ada agenda? Setuju sama Mbak Fadila, di Sabtu mungkin bisa ya Sabtu malam, jadi malam minggunya kan minggunya free, jadi malam kita bisa kesini gitu kali ya Bu. Oke, berarti Sabtu malam ya. Iya, mungkin teman-teman yang lain setuju. Setuju Bu. Oke, berarti kita sepakati Sabtu malam di Jam yang sama. jam yang sama. Oke, baik teman-teman, terima kasih ya atas kehadirannya, keaktifannya, dan juga kita sudah menyepakati besok ataupun minggu depan kita mau di mana dan juga kapan sesi konseling selanjutnya dilakukan. Terus juga kita juga sudah bersama-sama mendengarkan masalah yang sedang dialami oleh temannya, baik itu
mulai organisasi ataupun perkuliahan. Mungkin kita bisa sama-sama menutup sesi konseling hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, baik teman-teman. Mungkin kalau teman-teman setelah ini ada aktivitas lain atau agenda lain, dipersilahkan karena sesi konseling ini sudah berakhir. Terima kasih. Iya, Izin pulang dulu ya. Iya. Saya juga izin pamit ya, Bu. Oke, mari saya antar semuanya.